Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kembali dan selalu segala puji terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mensehatkan kita seberataan, melimpahkan nikmat panjang umur, nikmat bahinah, nikmat afiat, sehingga kembali malam Rabu ini berkumpul di musalla ini melanjutkan kegiatan majlis ilmu kita yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita kepada keridhaan Allah. Mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini menjadi sabab terampunkannya dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Hadits Arba'in Nawawi pertemuan terakhir sampai kepada penghujung hadits ke-24, yang mana di ujung hadis ke-24 Rasulullah menyampaikan hadis qudsi dari Allah. Allah berucap, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Apa ujar Allah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amal-amal perbuatan kalian yang aku catat gasan kalian jua. Kemudian hasil dari amal perbuatan kalian itu wafikum iyyaha, aku akan beri ganjarannya kena kepada ikam jua di akhirat. Faman wajada khairan, maka apabila ikam saat di dunia beramal soleh, maka apabila ikam saat di dunia mendapati amal perbuatan ikam banyak baiknya, falyahmadillah, maka bersyukurlah ikam lawan Allah. Waman wajada ghaira dzalika, dan apabila ikam dapati amal perbuatan ikam kada bagus, atau ikam
berbuat dosa, maka jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri ikam sorang. Perlu dijelaskan lagi konsep perintah Allah ini gasan kita. Rukun iman yang keenam yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi azza wa jalla. Dengarkan supaya kada luput. Di dalam rukun iman artinya sesuatu yang harus diyakini oleh kita, sesuatu yang harus diimani oleh kita agar iman itu sempurna. Beriman terhadap qada dan qadarnya Allah, beriman terhadap kehendak Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi, apapun, tidak lepas dari iradah dan ketentuan Allah Ta'ala. Khairihi wa syarrihi minallahi Ta'ala. Baik kejadian tersebut bagus atau kejadian tersebut kada bagus, harus diyakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Amun ada kejadian yang baik, itu kada lepas dari qada dan qadar Allah. Allah berkehendak. Begitu pula kalau ada kejadian buruk, mencakup di situ maksiat dan yang lain, musibah, bala, kecelakaan dan sebagainya, terjadi kejadian buruk jua sama kada terlepas dari qada dan qadar Allah. Kejadian buruk apapun, iman kita mengimani itu kada lepas dari ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala. Ini dari segi rukun iman. Kenapa Bib? Kalau yang buruk, kita tetap harus mengimani bahwa itu pun dari Allah. Iman nih. Karena jika kita menyimpulkan secara iman, kejadian buruk terjadi itu bukan dari kehendak Allah, sama halnya kita mengatakan iradah Allah kalah dengan iradah makhluk, dan itu mustahil. Oh, ada kecelakaan terjadi, itu bukan karena kehendak Allah. Ucapan tersebut sama halnya menyimpulkan iradah Allah, sifat Allah maha berkehendak kalah dengan sifat kehendak makhluknya sendiri, dan itu mustahil, kada mungkin. Kalau menyimpulkan kecelakaan bukan dari kehendak Allah. Paham? Secara keimanan wajib meyakini qada dan qadar, baik dan buruk kada lepas dari ketentuan Allah Ta'ala. Tetapi di hadis ini Allah berfirman dalam hadis qudsinya, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Seakan bertentangan. Apabila ikam dapati amal ikam baik, maka berterima kasihlah pada Allah. Allah nang memudahkan ikam menggawi yang baik tadi. Allah nang memberi taufik. Wa man wajada ghaira dzalik,
Tapi kalau ikam dapati amal ikam kada bagus, ujar Allah juga nih, maka jangan menyalah-nyalahkan siapapun. Fala yalumanna, jangan menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah. Illa nafsah, salahkan diri inya seorang yang terjebak dalam nafsu dan tagawi maksiat. Ini perintah Allah, perintah gasan praktek kita dalam bersyariat, urusan dosa dan kebaikan. Iman kita tetap baik dan buruk itu kada lepas dari kehendak Allah. Karena jika keburukan kada diimani bahwasanya itu bukan dari kehendak Tuhan, sama halnya memadahkan kehendak Tuhan lamah, kalah lawan kehendak makhluk, mustahil. Itu iman, rukun iman yang 6. Dalam prakteknya ba'amaliyah, basyariat, kalau tak gugur dalam dosa, Allah suruh kita jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan A, jangan menyalahkan B, salahkan diri ikam seorang. Ini prakteknya dalam syariat. Kada boleh kemudian menyandarkan lawan takdir saat berbuat dosa. Secara hakikat kada lepas memang dari iradah Allah. Contoh tagawi dosa maksiat apa? Bazina lawan jablay jar ulun samalam. Amun menyalahkan takdir lalu berucap, pian jua ya Allah nang menciptakan acil jablay nang bungas putih dampul. Pian jua ya Allah menciptakan mata ulun sehingga terpesona dengan kecantikan acil jablay. Pian jua ya Allah menciptakan ulun batis sehingga kawak berjalan ke warung inya. Ini menyalahkan takdir nih. Prakteknya berbuat dosa lalu menyandarkan pada takdir. Sedangkan Allah dalam syariat sudah menyuruh kita, fa in wajada ghaira dzalik, kalau ikam dalam amaliyah mendapati perbuatan ikam buruk maksiat, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan siapapun dan apapun, salahkan ikam seorang. Kenapa ikam terbujuk rayu perbuatan maksiat? Kira-kira paham lah. Dalam prakteknya ketika berbuat dosa jangan menyandarkan lawan takdir. Kayak apa Bib menggabung antar iman dan praktek syariat ini? Di sini Imam Ja'far As-Shadiq berkata, urusan takdir atau qadar itu bagaikan lautan yang dalam. Fala talijhu, jar sini. Jangan mencoba mengutak-atik konsep-konsep takdir. Bagaikan lautan dalam yang semakin pian berandam menyelam, semakin pian dimakan oleh tekanan laut, mati di dalam dia. Kadang-kala mengait-ngaitkan takdir dengan urusan maksiat. Intinya imani segala kejadian apapun kada lepas dari kehendak Allah. Namun dalam praktek pribadi kita kalau berbuat dosa, jangan menyandarkan takdir. Salahkan diri seorang. Kayak apa Bib ini Bib? Bingung ulah antar takdir. Jangan mencoba mendalami perihal takdir. Imani aja tanpa mendalami. Memikirkan takdir, maka jar tadi kada lepas dari kehendak Allah secara iman. Tapi syariatnya disuruh jangan menyalahkan Allah. Kayak apa nih, kayak apa ini? Gila ya. Kita kada diperintah oleh Allah untuk membahas takdir. Kita disuruh mengimani baik dan buruk semua kehendak Allah. Imani. Kalau dikatakan buruk bukan dari kehendak Allah, sama mengatakan kehendak Allah kalah lawan kehendak makhluk. Salah, mustahil. Baik buruk itu secara iman yakin itu kada lepas dari kehendak Allah. Dalam praktek lain pulang. Kalau pian yang berbuat dosa, pribadi pian berbuat maksiat, terjerumus dalam maksiat,
jangan menyalahkan takdir. Allah juga yang menyuruh. Taati apa suruhan Allah. Faman wajada ghaira dzalik, jan Allah. Dalam prakteknya apabila ikam dapati perbuatan ikam kada bagus, fala yalumanna ila nafsah. Jangan menyalahkan orang, salahkan diri ikam seorang. Paham lah? Atau bingung kapan nih, kapan? Ibarat lautan dalam takdir tuh, jar Imam Ja'far As-Shadiq dalam Nasaih Ad-Diniyah ada. Fala talijhu. Jangan ikam cobai benyalam, makin tinggalam lamas. Oh, perkara takdir di luar kemampuan otak kita memikirkan. Destination bahasa Padanginnya. Makanya di sini di dalam syarah penting dibaca khatimatun. Qala Sahal bin Abdillah At-Tustari, berkata Imam besar Sufi Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala, idza amilal abdu hasanatan wa qala ya Rab anta bifadlika ista'malta wa anta a'anta wa anta sahhalta, syakarallahu ta'ala lahu dzalika wa qala ya abdi anta amilta wa anta ata'ta wa anta taqarrabta. Wa idza nadhara ila nafsihi wa qala ana amiltu wa ana at'amtu wa ana taqarrabtu, a'radallahu ta'ala anhu wa qala ana waffaqtu wa ana a'antu wa ana sahaltu. Pahamlah? Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari menyampaikan ini konsep dalam prinsip dalam beramal, standar dalam beramal. Ujar Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, apabila seorang hamba mengerjakan satu kebaikan, apabila seorang hamba mengerjakan satu kebaikan, kemudian hamba tersebut berucap, maksud berucap ini dalam hatinya inya meyakini. Apa ucapannya? Ya Allah, pianlah yang dengan keutamaan pian menggunakan awak ulun untuk kawa berbuat baik. Pianlah ya Allah yang membantu ulun dalam perbuatan baik ini. Pianlah yang memudahkan bagi ulun menggawi kebaikan ini. Inya menggawi kebaikan dan berucap, pian ya Allah yang telah menggunakan awak ulun untuk berbuat baik ini. Pian juga yang menolong ulun ya Allah, pian juga yang memudahkan sehingga ulun kawa tagawi kebaikan ini. Ketika berbuat baik inya menyerahkan pada Allah. Pian juga ya Allah yang membantu ulun. Apa jawaban Allah? Allah akan mensyukuri, menerima rasa terima kasih hamba tadi. Dan Allah pun akan menjawab, ujar Imam Sahal, ya abdi, wahai hambaku, anta amilta, ikam yang beramal, anta ata'ta, ikam yang berbuat taat, wa anta taqarrabta, dan ikam yang membuat kebaikan untuk mendekati diriku. Itu jawaban Allah. Setelah hamba tadi menyerahkan pada Allah awalnya, pian juga ya Allah membantu ulun sehingga ulun kawa tulak majlis. Pian juga yang Allah ya Allah yang menciptakan anggota tubuh ulun, batis, pinggang, kepala, tangan sehingga ulun kawa ibadah. Pian juga yang memudahkan langkah kaki ulun untuk ke masjid contohnya. Setelah berbuat kebaikan, inya kembalikan pada Allah. Allah terima rasa syukurnya dan Allah balas. Wahai hambaku, ikam yang beramal, ikam yang berbuat taat, ikam yang mendekat kepadaku. Selesai. Tapi kalau sebaliknya, ujar Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari,
kalau seorang hamba berbuat kebaikan, nazara ila nafsihi, tapi memandang pada kemampuan dirinya, lalu hamba ini berucap, awal-awal berucap sudah, ana amiltu, aku yang beramal, ana at'amtu, aku yang memberi makan fakir miskin, ana taqarrabtu, aku yang membuat diriku dekat di sisi Allah, aku dan aku. Setelah berbuat baik berucap ke itu dalam hati, a'radallahu ta'ala anhu, Allah akan berpaling darinya, dan Allah akan berkata, ana wafaqtu, aku yang memberi taufik, ujar Allah, wa ana a'antu, aku yang menolong ikam untuk berbuat baik, wa ana sahaltu, dan aku yang memudahkan ikam beramal baik. Itu konsepnya belum. Ini bicara kebaikan dulu kita. Pian tagawi kebaikan. Ketika pian kembalikan pada Allah Ta'ala, Allah terima rasa syukur pian. Allah ucapi, ikam jua nang beramal, ikam jua yang berbuat taat, ikam nang mendekatkan diri padaku. Tapi ketika pian berbuat kebaikan, langsung ujub, aku jua nih nang punya kekuatan. Kawa tahajud, aku jua nang ahli ibadah menahan rasa ngantuk. Kawa tulak ke majlis, aku jua nang tulak nukar bensin. Aku dan aku luput dalam hatinya bahwa Allah hakikatnya nang membantuinya. A'radallahu anhu, Allah berpaling dari orang tadi, berpaling Allah. Dan Allah ucapi, aku nang memberi taufik, aku nang memudahkan, aku nang menolong. Artinya kebaikannya sia-sia akhirnya. Dari awal sudah inya memandang pada diri. Paham? Lalu untuk urusan keburukan atau maksiat, ujar Imam Sahal bin Abdullah melanjutkan, wa idza amila sayyi'atan wa qala anta qadarta, anta qadaita, anta hakamta, ghadiballahu ta'ala alaihi. Qal bal anta asa'ta wa anta jahilta wa anta asaita. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, berbuat dosa, setelah berbuat dosa inya berucap, ya Allah, pian yang mentakdirkan maksiat ini, pian yang menentukan, pian juga yang mengaturnya. Apabila hamba tadi berbuat maksiat, berucap demikian itu, ghadiballahu ta'ala alaih, Allah tambah murka. Lalu ujar Allah, ikam yang berbuat jahat, ikam yang bodoh, ikam yang maksiat. Tetapi ketika seorang hamba berbuat maksiat, lalu sadar dan berucap, ana zalamtu, aku yang berbuat dolim, ujar hamba tadi. Setelah maksiat sadar, aku juga yang berbuat dolim ini. Wa ana asa'tu, aku yang berbuat jahat. Wa ana jahiltu, aku yang bodoh. Allah malah akan memandang hamba tadi, memandang pandangan rahmat. Dan Allah pun berkata, ana qadaitu, aku yang mengatur, menentukan hal tersebut, aku yang mentakdirkan, waqad ghafartu, dan aku ampuni setelah ikam sadar, wa halumtu wa satartu, dan aku berbuat baik dan aku tutup aib tersebut. Ini konsepnya. Sangkut gak ada nih? Apa kepanjangan? Ada kebaikan, ada keburukan. Ujar Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, kebaikan ini bercabang dua ulang, keburukan bercabang dua. Bicara kebaikan dulu, cabang dua. Ketika seorang hamba menggawi kebaikan, cabang pertama, kalau inya kembalikan kebaikan itu, Allah juga nang membantu inya, akan disyukuri oleh Allah, diterima amalnya. Bahkan Allah jawab, ikam juga nang beramal, ikam juga nang berbuat baik.
Masih dalam hal kebaikan ini, ketika berbuat baik, tapi cabang yang keduanya. Apa cabang kedua? Ketika berbuat baik, inya mandang pada dirinya seorang. Aku nang ba'ama, kekuatanku. Aku nang melawan nafsu. Malah Allah berpaling darinya. Allah ucapi, aku yang memberi taufik, aku yang memudahkan kesendikan. Ini kebaikan konsepnya gitu. Amun dikembalikan pada Allah, diterima kebaikannya. Tapi ketika berbuat kebaikan, dibulikakan pada diri seorang, merasa inya yang beramal, luput ingat Allah yang memudahkan, maka amalnya kada diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berpaling Allah. Kalau berbuat baik, pian memandang kekuatan pian seorang, luput dalam benak pian Allah yang memudahkan. A'radallahu anhu, Allah berpaling, kada mau melihat. Amal pian habis. Ini kebaikan nih. Kejahatan atau dosa bercabang dua juga gambarannya. Apabila setelah berbuat dosa pian menyalahkan takdir, pian juga ya Allah yang mentakdirkan, pian juga yang menciptakan bentuk kemaksiatan, pian juga yang mengatur bahwa hukum ini haram, zina ini haram, pian juga yang mengharamkan, pian juga yang mentakdirkan ya Allah. Setelah maksiat, inya menyandarkan lawan takdir. Ghadiballahu alaih, Allah murka malah. Ikam yang berbuat maksiat, ikam yang terjerumus, ikam yang terbawa nafsu, ujar Allah, malah membengkak dosanya tambah banyak ketika menyandarkan dalam takdir. Cabang kedua, kalau inya berbuat maksiat, langsung sadar, aku yang salah, ujar si hamba, aku nang terdangsar, aku nang tergoda, nafsuku nang makahendak. Sadarnya, lalu minta ampun, istighfar. Allah pun memandang rahmat padanya. Ujar Allah, itu ketentuanku. Aku yang menentukan dan aku yang mengampuni ikam. Aku tutup aib ikam, ujar Allah. Ini konsepnya. Prinsipnya ingatakan dalam beramal. Ketika berbuat kebaikan, jangan memandang pada kemampuan diri, apalagi membangga-banggakan. Ketika berbuat maksiat, jangan menyenderakan lawan kehendak Allah atau takdir. Salahkan diri ikam seorang. Kira-kira paham dah lah? Ketika kita menyalahkan diri kita seorang, kita salahkan diri kita ketika maksiat. Aku nang tadangsar, aku nang tegelincir, aku nang tergoda, aku nang khilaf. Akhirnya mendorong kita kepada istighfar, taubat kita. Menyalahkan diri ketika maksiat. Di situ Allah pandang rahmat pada kita dan diampuni dosa kita. La ilaha illallah. Nah, ini penghujung akhir hadits ke-24. Allah. Masuk kepada hadits al-khamis wal ishrun. Hadits ke-25 dari kitab kita hadits Arba'in Nawawiyah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim. Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkar sadaqah wa fi buq'i ahadikum sadaqah. Qalu
"Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Qala, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Rawahu Muslim. Hadis ke-25 ini dimulai cerita Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar berkisah, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok sahabat Nabi, sekelompok orang di zaman Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada seikung banyak. Mereka nang datang ini termasuk golongan sahabat nang kada tapi berduit kayak kita lah. Artinya yang ekonomi menengah ke bawah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berucap kepada Rasulullah, beadu, artinya mengaduakan satu aduan. Bahasa wahini itu curhat lah. Apa yang dikaduakan? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," ujar sahabat-sahabat yang miskin ini, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang kaya raya dari kalangan kami, mereka dapat pahala lebih banyak ya Rasulullah. Ahlu duthur ay al-amwal, mereka kawanan kami yang sugih-sugih ya Rasulullah, pahalanya lebih banyak dari kami ya Rasulullah. Ma'adu yusallun kama nusalli, kawanan kami yang sugih-sugih, mereka sembahyang, kami kawa sembahyang juga. Wa yasumun kama nasum, mereka kawanan kami yang sugih-sugih puasa, kami pun puasa juga kawa menyaingi itu. Sembahyang buhan yang sugih, kami kawa sembahyang juga, bersaing dalam mencari amal ibadah. Yang sugi-sugi puasa, kami kawan juga puasa, jar yang miskin. Tetapi wa yatasaddaqun bi fudul amwalihim, kalah sebuting kami ya Rasulullah. Mereka nang sugi-sugi kawa bersedekah dengan harta nang berlebih, kami parai. Bairi masalah pahala. Datang pada Rasulullah yang dikaduakan bairi masalah kalah dari segi pahala. Bayangkan kayak apa tarbiyah Nabi terhadap sahabat. Datang pada Nabi yang dikaduakan kalah bersaing untuk kebanyakan pahala. Coba wah ini, datang Tuan Guru minta banyu, kenapa? Syarat berdagang. Minta banyu lawan Habib, kenapa nih? Anu bipai gasan disamburakan lawan anak Haji Udin supaya hendak lawan ulun muhapian nun sambur bedul. Ada lagi yang datang yang dikaduakan hutang piutang, yang dikaduakan urusan bisnis, yang dikaduakan sarang burung berkurang kilonya, yang dikaduakan harga gatah bermurah, yang dikaduakan harga ikan mas jadi 18.000. Kadang-kadang bahara gue ikan mas ini. Wah ini fenomena wah ini. Coba berkaca lawan sahabat Nabi. Datang pada Rasul,
apa nang dikaduakan bahiri-hirian masalah pahala. Kada bahiri masalah mereka sugih rumahnya tagana ya Rasulullah, kami rumah halus. Kada. Dari sisi mereka nang sugih kawa ba'amal lebih dengan bersedekah, duit banyak. Kami apa nang disedekahkan ya Rasulullah, kada berduit. Mereka sembahyang ya Rasulullah, kami kawa sembahyang. Bersaing aja toh. Buahnya sembahyang ibarat muntahajud 20 rakaat, kami kawa aja menyaingi ya Rasulullah. Sembahyang kada perlu duit. Mereka puasa sunnah Senin Kamis, kami kawa puasa ya Rasulullah. Bersaing aja. Pahala kawa aja tuh. Ibarat Valentino Rossi lawan siapa tuh? Marquez. Wah. Bersaing aja ya Rasulullah. Tapi sebuting kami kalah, ujar sahabat yang miskin. Urusan bersedekah mereka kawa bersedekah, duitnya banyak. Kami kayak apa ya Rasulullah? Ini bekadu tuh sedih lah, serius mengaduakan ini. Kayak apa kami ya Rasulullah? Kalah saingan nah urusan pahala. Kayak apa jurulun orang wah ini perbandingannya? Jauh benar. Datang nang dikaduakan jodoh, nang dikaduakan urusan dagang, urusan ini bagus saja bang tuh. Cuman kalau dibanding-banding dengan tarbiyah Nabi terhadap sahabat, mereka yang diiriakan itu pahala. Kada memburukakan lawan yang sugih, kada. Tapi minta solusi lawan Rasulullah supaya tetap bersaing tadi. Bersaing, yatasabaquna fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Luar biasa sahabatnya. Dijawab oleh Nabi, apa jawaban Rasul? Awalaisa qad ja'alallah lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah memberikan pada kalian sesuatu yang kalian bisa dapatkan pahala sedekah darinya? Walau bentuk lahiriahnya bukan sedekah mengeluarkan harta, tapi pahalanya setara dengan pahala sedekah, maksud Nabi. Bukankah Allah telah menciptakan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa dapat pahala sedekah darinya? Nabi lanjutkan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Di tiap ucapan seorang hamba subhanallah itu pahala sedekah, ujar Allah, ujar Nabi. Di tiap ucapan seorang hamba, kullu takbiratin, setiap hamba berucap Allahu Akbar, sedekah jua itu, ujar Nabi. Wa kullu tahmidatin, setiap ucapan hamba alhamdulillah, sedekah jua itu, ujar Nabi. Ini kada perlu duit keluar. Wa kulli tahlilatin, tiap ucapan la ilaha illallah yang diucapkan seorang hamba itu dicatat sedekah jua, ujar Nabi. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan ketika seorang hamba membawai orang lain berbuat baik, itu pun pahala sedekah jua. Wa nahyun an munkarin sedekah, ketika seorang hamba melarang orang lain dari perbuatan mungkar, itu pun pahala sedekah juga. Bahkan ujar Nabi, wa fi bu'i ahadikum sadaqah. Siapa ya menerjemahkan ya? Ini ada kanakan bang. Bahkan ujar Nabi, di kemaluan istri kalian, kalian bisa dapat pahala sedekah. Artinya dengan kalian berhubungan badan dengan pasangan halal kalian, itu pun dicatat sedekah, ujar Nabi. Wah, himung abahnya dengar caget banyak bersedekah Habibie. Sahabat mendengar nih bingung, kayak pian juga. Hah? Jar sahabat nang betakon yang miskin tadi.
di kemaluan istri-istri kalian ada pahala sedekah, ujar Nabi. Atau kalau diterjemahkan dengan yang lebih bagus, dengan kalian menggauli pasangan halal kalian itu pahala sedekah. Sahabat nang mendengarnya bingung. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah kami ini melampiaskan syahwat kami kepada istri kami dapat kenyamanan sudah dibalik berhubungan nih, melampiaskan syahwat kami, nafsu kami terhadap pasangan kami, apakah itu dicatat sedekah ya Rasulullah? Karena sahabat bingung. Biasanya urusan pahala ada rasa uyuh dahulu, banyak-banyak tasbih, ada uyuhnya, mau ucap tasbih kan wajar dapat pahala sedekah. Ada ini kita yang senang, kita yang nyaman, kita yang terpuaskan, dicatat juga sedekah lah, jar sahabatnya. Nyaman gak ada? Nang bujang mau tahu bipai, wajar. Kenai kan menggawinnya tahu. Kami nang nyaman, kami nang melampiaskan syahwat, kami yang terpuaskan, nyaman sudah tuh. Dicatat juga sedekahlah ya Rasulullah. Sahabat bertakun gitu. Nabi menjawab dengan jawaban yang indah. Dengan jawaban yang kias. Apa jar Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Apa pendapat kalian, jar Nabi, ketika seseorang meletakkan kemaluannya kepada kemaluan yang haram baginya, artinya berzina nih, bukankah itu dicatat dosa, ujar Nabi? Maka begitu pula ketika seseorang meletakkan kemaluannya pada yang halal akan dapat pahala, ujar Nabi. Kalau berzina dapat dosa, pastilah bersetubuh yang halal dapat pahala, jar Nabi. Itu luar biasanya. Mudahan banyak sedekah malam ini. Nah, ini hadits ke-25 ingatakan sahabat-sahabat yang bertakun yang memang kada mampu. Pelajaran pentingnya tadi, mereka beiri-irian urusan bersaing pahala. Renungkan itu. Yang kedua, mereka memang menengah ke bawah ekonominya. Kadang awal bersedekah banyak, duit kada tapi ada. Cukup mayu makan bini anak aja. Nabi beri solusi. Khitabnya lakum. Bukankah kalian Allah ciptakan sesuatu yang kalian bisa gawi dan dapat pahala sedekah? Tiap ucapan subhanallah, ucapan takbir, ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, membawai yang baik, melarang yang buruk, itu semua sedekah, ya Nabi. Bahkan ketika ikam menggauli bini, pahala sedekah, ujar Nabi. Jangan kemudian ada orang nang sugih-sugih mendengar hadis ini, berarti kami bipai banyak-banyak berzikir aja. Ada perlu sedekah lahiriah nang keluar duit lagi. Nah, artinya kada menuntung belajar. Ikam-ikam yang sudah ditakdirkan Allah berduit banyak, ikam tuh amanah untuk menyalurkan harta tersebut pada yang membutuhkan. Ini tadi Nabi memberi solusi pada nang menengah ke bawah kada mampu. Ikam nang sugi beda pulang cara untuk dapat pahala sedekahnya dengan mengeluarkan harta. Mun ada nang sugi, mun kayak ini bipai kami nang takbir juga nah, tasbih juga, tahmid juga, itu ikam engken berarti. Ikam mengambil hadits ini untuk menjadi pemulus untuk sifat bakhil, pamalar ikam, bahaya itu.
Lihati asbabul wurudnya kayak apa. Siapa nang betakon, apa status mereka. Sampai Nabi hibur, dengan kalian bergaul dengan istri pun dapat pahala sedekah. Kita nih pahala sedekah bergaul dengan istri lah. Tergantung istrinya lagi. Aku nggak ada disedekahi itu nah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bermanfaat. Insya Allah penjelasan rincinya kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qatri undha